Mohon izin, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan KB Muslimat NU Bukumaya, yang kami hormati Kepala Sekolah KB Muslimat NU Ibu Ika Nurul Salim, yang kami hormati segenap Dewan Guru KB Muslimat NU, yang berbahagia ibu-ibu wali murid beserta ananda yang kami cintai. Ini adalah speaking pemuka sebagai penyemangat kita pada pagi hari ini agar lebih semangat lagi dalam menyimak program-program yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas, email dipersilakan. Mari kita awali kegiatan ini dengan SPG dulu, bukan? Kayaknya lebih enak kita betul-betul. Kok biar semangat, biar lebih enak juga. Di sini bisa diisi loh Bu, dengan sebelah sini. Ya depan. Oke, mudah-mudahan maju. Kalau bilang Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pegang perut. Oke, terima kasih Miss, semangat sekali. Sudah mulai panas? Sudah mulai panas, alhamdulillah. Dinginnya sudah mulai hilang ya Bu ya? Sudah mulai fokus? Insya Allah. Ya, baik. Acara selanjutnya yakni adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Ketua Yayasan kepada Ibu Umayyah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semoga menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi amahu wa ikabu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-qail fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahu al-'azim. Hadratul karamah, Ibu Ika Nurul beserta Dewan Guru yang sangat kami cintai, juga yang sangat kami banggakan, calon wali murid Negeri Muslimat NU 1 tahun pelajaran 2005-2006 yang sangat berbahagia. Marilah pada pagi hari ini kita memuja syukur bil qouli alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa karena berkah limpahan rahmat semata kita bisa hadir di Negeri Muslimat NU 1 dalam keadaan bersihatin wa'afiat dan ungkapan atau sepenuh kata terima kasih dan panjenengan semuanya, dan ucapkan selamat datang di Negeri Muslimat NU 1. Ibu dengan melihat, kalau dilihat dari luar, koyok ini kita muslimat, tapi juga ini dulunya akan terkumpul. Nah inilah ya yang bisa nyata kita lihat. Memang dari sarana prasarana kami mengakui dari Ketua Yayasan, dari Yayasan belum bisa memberikan sepenuhnya ya untuk kebebasan dan untuk kenyamanan daripada fasilitas di Negeri satu. Namun kalau kita tidak pandang gedungnya, tapi lihat isinya, tidak ya. Insya Allah ini memuaskan pandangan semuanya, dan kami tidak usah promosi ya, nggak usah kami itu menawar-nawarkan, akan tetapi semakin lama dunia Negeri Muslimat NU 1 semakin dikenal oleh masyarakat.
Nyatanya di tahun 2015 ke atas sampai tahun 2000 itu masih dari Sukolila ini belum ada yang masuk gitu ya. Namun dengan perkembangan tahun demi tahun begitu pesat dengan tenaga guru yang sangat aktif dengan dipimpin oleh Ibu Anofasari, nah semakin terlihat bagaimana perkembangan berikut muslimat yang satu. Saya mohon maaf ya, memang terus terang kami tetap masih ingin mengharapkan doa panjenengan, masih punya harapan-harapan yang besar. Ya, harapannya yaitu ingin di grup ini punya gedung sendiri, tapi Allah belum mentakdirkan. Insya Allah ya, dengan beberapa doa yang kita panjatkan, termasuk doa panjenengan juga mustajab nantinya. Nah, ini insya Allah tahun depan atau kapan Allah akan mentakdirkan kita bisa punya gedung di sini. Bukankah kita diam-diam saja, tapi kita sudah berupaya. Itu yang kekurangan dari kami, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih panjenengan sampun mempercayakan putra putrinya ini masuk ke Grup Muslimat NU 1 tanpa diiming-iming apapun, tapi dengan terpanggil dari hati sangat dari panjenengan anakku tak dikasih. Saya ucapkan terima kasih, ini kepeduliannya sangat berharga. Biasanya yang dilakukan di playgroup ini adalah satu modalnya adalah keberanian. Anak-anak itu ditanamkan pemberani dan kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, baik, kepada yang terhormat Ketua Yayasan KB Muslimat NU Hubungannya, terima kasih atas meluangkan waktunya hari ini mendampingi kami. Kepada yang saya cintai guru-guru KB Muslimat NU yang luar biasa untuk perjuangan dedikasinya mau membantu berjuang di PAUD yang kita tahu lah ya, masih lebih banyak berjuangnya daripada enggaknya gitu. Selanjutnya saya ucapkan salam kenal dan selamat datang kepada Bunda sekalian wali murid baru ya, tahun ajaran 2025-2026. Kembali kami ucapkan terima kasih karena jenengan sudah meluangkan waktu hari ini untuk kita saling bersilaturahmi, dan juga ada pembahasan program-program sebetulnya apa saja sih yang ada di KB Muslimat NU itu, programnya seperti apa dan bagaimana gitu. Terus tadi juga sudah kenalan dengan para pendidik yang akan mendampingi untuk nanti insya Allah 1 tahun, dan ada juga yang ambil 2 tahun ya. Kita akan bersama-sama menjadi satu keluarga di sini. Jadi untuk di awal saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon untuk nanti dukungannya. Jadi mohon nanti ibaratnya keluarga, kalau keluarga itu kan kalau ada apa-apa yang nggak enak kan nggak dipendam dong. Jadi biarkan disaringkan. Jadi nanti misalnya saya titip pesan, misalnya ke depan ada dari baik saya kepala sekolah ataupun dari segenap dewan guru kok ada yang membuat jenengan sepertinya agak kurang sreg atau apa, mohon untuk bisa langsung disampaikan. Kami sangat-sangat menerima adanya saran masukan kritik apapun untuk perkembangan evaluasi lebih baiknya ke depan untuk KB Muslimat NU. Ibaratnya jenengan omongkan ke sesama wali murid tok ikut bu, nggak ada titik temunya, kita tidak bisa berbenah diri, jenengan gepek cukup berundel tok tapi tidak ada solusi. Jadi silahkan disampaikan. Maka ya kita sepakat dulu. Oke. Baik, untuk yang pertama kami informasikan, pastinya ini sudah bertanya-tanya dan sudah tidak sabar kapan sih bu masukin anakku gitu kan. Ya, jadi kami informasikan yang pertama, untuk anak-anak nanti masuknya itu sesuai tahun ajaran baru sebetulnya adalah hari Senin. Tapi kebetulan di hari Senin tersebut kami Senin Selasa itu ada pelatihan yang mana tidak bisa kami tinggalkan. Jadi bu guru ini selain ngajar juga ada bu. Jadi ada peningkatan kompetensi, ada pelatihan, ada juga keorganisasian yang dibawahi Himpaudi namanya kalau di Kecamatan Jabung. Kebetulan tuh Himpaudi di kabupaten pengurusnya saya masuk di dalamnya, yang di kecamatan ada Kisnopi juga yang masuk di dalamnya gitu. Nah, jadi untuk masuknya anak-anak itu adalah dimulai Rabu
tanggal 16 Juli 2025. Jadi Rabu besok ini. Betul. Nah, untuk masuknya karena kita masih di awal, jadi masih masuk masa pengenalan lingkungan, jadi masih masuk MPLS ya. Itu MPLS-nya untuk kegiatan MPLS itu kami mulai dari hari Rabu besok sampai dengan akhir bulan Juli ini. Gitu. Kita ambilnya sampai akhir bulan Juli untuk lebih ke adaptasinya anak-anak biar lebih mengenal dan nyaman sama gurunya, sama kelasnya, sama lingkungan sekolahnya. Karena ibaratnya anak itu adalah rumah, kalau bisa sekolah itu adalah dianggapnya adalah rumah kedua. Nah, kalau anak-anak sudah nyaman sama kelas, lingkungan, sama gurunya nyaman, baru nantinya ketika kita masukkan stimulasi perkembangannya itu juga nah, tapi bisa jadi nanti masih ada prosesnya. Anak kan beda-beda, setiap anak itu kan unik ya. Ada yang adaptasinya cepat, ada yang adaptasinya itu kurang. Itu sabarnya agak nah, bisa jadi adaptasinya ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi nanti mohon untuk orang tua pun tidak terlalu memaksakan. Kok anakku nggak koyok iku, kok anakku kok ini, kok iku bisa dicontoh, kok enggak. Nah, akhirnya kayak ibu ya tantrum, anaknya dipaksa, akhirnya anaknya tantrum mogok sekolah. Nah, jadi nanti kita saling koordinasi aja sama bu gurunya juga. Terus juga untuk di KB Musiman NU nanti kami harapkan memang sudah 2 tahun ini, ya 2 tahun atau 3 tahun, kami menerapkan nanti memang untuk anak-anak tidak ditunggu. Karena seperti yang disampaikan Bu tadi, selain ada kepercayaan diri, kemandirian itu juga salah satu hal yang kami utamakan. Jadi biar anak-anak lebih nyaman ke bu guru, dan insya Allah jenengan sudah amanah percaya ke kami. Jadi nanti insya Allah setelah mungkin 2 bulan ya, 2 bulan maksudnya Agustusan kalau bisa dilepas, mohon untuk sudah tidak ditunggu. Jadi silakan diantarkan, nanti jam mendekati jam pulang baru dijemput gitu. Nah, biasanya drama pasti ada. Yang namanya awal itu drama anak tangis-tangisan, berok-berok, wes berot ya, gak karu-karuan. Itu pasti ada dan banyak. Tapi kami mohon ketatakan hati jenengan. Nanti kalau misalnya seperti itu agak ikhlaskan sih gitu loh ya. Karena biasanya kalau orang tua nggak tega, biasanya prosesnya lebih lama. Karena mau nggak mau anak nangis. Kalau orang tuanya memang nggak ada, ya mau nggak mau tujuannya akhirnya ke guru kan. Gitu. Jadi nanti diskusi saja sama bu guru, nanti juga akan ada koordinasi lebih lanjut terkait itu. Karena beberapa anak juga ada yang oke baik langsung ditinggal ya wis oke. Bahkan gini sama bu guru tadi langsung bu guru gitu juga ada. Ada yang malu-malu juga. Gitu ya. Itu yang pertama. Selanjutnya untuk jamnya Bu, tapi informasikan untuk jam di KB Musiman NU. Untuk jam masuk normalnya itu adalah jam 7.15 sampai dengan pulangnya maupun tahun ajaran ini ya, sesuai juga tiap peraturan dan perkembangan. Jadi pulangnya adalah jam 9.30. Ya, cuma ada cumanya Bu. Khusus untuk bulan ini karena MPLS ya masih adaptasi penyesuaian, anak-anak pulangnya jam 9. Gitu. Jadi khusus bulan ini jam 7.15 sampai jam 9. Nanti setelahnya mulai bulan Agustus itu jam 7.15 sampai 9.30. Ini ada perubahan sistem ya. Kebetulan ada siswa kami ya, Bunda Zia yang semester kemarin sudah masuk dan sekarang melanjutkan. Jadinya ada perubahan seperti itu. Oke, sampai sini soal jelas ya? Ya aman. Selanjutnya adalah terkait seragam. Untuk seragam itu di kami memang sudah dianggarkan dari biaya pendaftaran itu ada 2 seragam. Masuknya anak-anak hari efektifnya adalah hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kalau Jumat itu bu gurunya yang
masuk. Karena kami kami programkan itu untuk hari Jumat itu Bu Guru melakukan evaluasi dan juga persiapan pembelajaran yang minggu ke depannya. Jadi untuk hari Jumat itu guru fokus untuk evaluasi apa yang sudah dilakukan selama seminggu sebelumnya. Bisa jadi ada evaluasi terkait anak ini seperti apa, yang ini butuh tambahan stimulasi seperti apa. Nanti sambil FPP untuk kegiatan perencanaan di minggu ke depan bagaimana. Gitu. Jadi untuk anak-anaknya Senin sampai Kamis, ya. Tapi kalau jenengan ada perlu ke guru hari Jumat pun Senin sampai Jumat. Oke. Terus seragamnya untuk yang Senin Selasa itu pakainya hijau kotak-kotak. Tapi untuk seragam hijau kotak-kotak ini karena kemarin ada kendala di hemnya ya, di bajunya, insya Allah kami bagikan hari Kamis. Untuk yang hijau kotak-kotak kami bagikan hari Kamis setelah masuk itu. Untuk yang olahraga nanti dengan pulang sudah bisa ya. Gitu. Nanti akan kami panggil sesuai urutan pendaftaran yang masuk biar kita bisa tahu mana yang dulu seperti itu ya. Itu untuk yang olahraga. Nah, Senin sampai Selasa pakai hijau kotak-kotak untuk karena kegiatannya juga lebih ke intrakurikulernya kita pengembangannya di situ. Nanti untuk yang hari Rabunya itu anak-anak pakai olahraga. Karena untuk Rabu itu biasanya kami lebih ke untuk motoriknya anak-anak motorik kasar, jadi lebih ke kegiatan kayak olahraga atau senam atau seperti itu. Terus yang di hari Kamis itu karena fokusnya adalah tentang keagamaan yang nanti akan saya jelaskan juga ke KSP kami. Itu anak-anak karena topiknya lebih ke pengenalan agama, sholat dan lain-lain. Jadi untuk Kamisnya pakai busana muslim. Busana muslimnya bebas mawon. Cuma memang ada beberapa kegiatan PHBI peringatan hari besar yang jadi satu sama kita ya Gus ya. Biasanya itu anak-anak itu memang disarankannya pakai putih-putih bu, bukan saat ini. Gitu. Karena nanti ada program istighosah bersama wali murid setiap Jumat Legi. Itu jadi satu sama mereka. Jadi mulai ini berarti mulai ada putih-putih. Terus selanjutnya kita akan buka KSP-nya PAUD. Ini adalah kurikulum dari KB Muslim Adiago untuk tahun ajaran ini. Dan untuk kurikulumnya kami selalu update ya. Jadi untuk kurikulum itu yang kemarin kami ikut kurikulum Merdeka. Sekarang kurikulum Merdeka kan sudah dicanangkan menjadi kurikulum nasional dengan pendekatannya kan pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi untuk kurikulum kami untuk tahun ajaran ini sudah mengacu pada landasan yuridisnya itu sesuai juga dengan pembelajaran mendalam. Nah ini landasan filosofisnya kita sudah ikut pembelajaran mendalam. Untuk selamat dulu. Nah ini adalah secara singkat untuk lembaga kami. Jadi memang lembaga ini berdiri pada tanggal 27 Juli 2012. Jadi KB Muslimat NU ini sudah ada sejak 2012. Nah waktu itu Bu Hum ini adalah beliau juga pendiri utama penyelenggara dari KB Muslimat NU, yang mana dulu itu lokasinya di sana Bu, yang di samping SKJ. Terus akhirnya sekarang jadi satu di sini. Kami juga sudah memiliki SK Kemenkumham, juga sudah akreditasi. Nah ini proses akreditasi ulang siklus semoga insya Allah semoga bisa segera dapat akreditasi. Untuk struktur organisasinya ini Bu, jadi ketua yayasannya Bu dengan kepala-kepala saya.
Nah, untuk sekretarisnya ada Miss Novi, terus bendaharanya Miss Tantri. Tapi untuk pembelajaran ini kan ada Miss Vina. Cuma Miss Vina itu memang handle untuk bendahara ada di laporan untuk BOSP di kedinasan. Nanti untuk yang bendahara inti, untuk yang tahun ajaran ini bisa berhubungan dengan Miss Tantri sama Miss Email. Jadi terkait pembayaran administrasi nanti jenengan akan butuh nanti nomornya Miss Tantri sama Miss Email. Nanti insya Allah akan dijelaskan sendiri oleh Miss Tantri. Untuk operator perangkap saya handle juga karena kebetulan saya juga handle operatornya kecamatan KB, jadi sekaligus gitu. Jadi untuk pembagian gurunya, untuk yang di guru awan ada 4, guru bintang ada 2 loh. Kok nggak imbang Bu Ika? Kenapa tadi tidak imbang? Karena untuk yang di kelas awan ini kelasnya ada di sini lebih luas, ya kan? Nanti insya Allah yang di situ tapi ada sekat. Nanti kelasnya di sini, makanya kami masukkan ada 4 pendidik. Kalau yang di luar karena kelasnya juga lebih kecil, jadi ada 2 penanggung jawabnya gitu. Soalnya anak-anak juga ya lebih fokus juga sih. Tapi insya Allah kami sudah kelompokkan juga sesuai usia sih. Jadi nggak hanya anakku masuk awan, anakku masuk bintang acak gitu. Jadi kami memasukkan kelompok itu kami juga melihat juga dari kriteria tanggal lahir. Jadi ibaratnya biar iya sesuai dengan usianya. Oh berarti ini udah masuk sini, masuk sini. Oh ya, kami saya lanjutkan aja, Kak Seka. Ini untuk ketua yayasan Mahana, nah ini untuk gurunya ya. Tadi sudah perkenalan jangan sama Miss Tantri, Miss Novi untuk PCI dari masing-masing kelas. Nah ini untuk yang pendampingnya ada Miss Ima, Miss Intan, Miss Ari, Miss Liza. Ini untuk alamatnya tadi juga sudah. Ini adalah terkait kemitraan atau kerjasama yang ada di lembaga kami Bu. Jadi yang pertama kami pastinya akan ada MOU itu dengan Dinas Desa. Insya Allah mulai tahun ajaran ini kami aktifkan kembali karena sempat vakum ya. Jadi ada nanti insya Allah 1 bulan sekali untuk DBDK itu kerjasama sama bidan desa di posyandu. Jadi biar anak-anak nanti setiap 1 bulan sekali ikut DBDK tinggi badan berat badannya nanti ikut posyandu yang biasanya di balai desa Suwokerto gitu. Terus selanjutnya kita juga ada program mengaji. Program mengaji itu kami kerjasamanya adalah pakai metode ngalah Bu. Metode ngalah itu ikut di Sungai Kalijogo. Nah nanti anak-anak ngajinya metodenya ngalah. Terus pelaksanaannya anak-anak akan ngajinya itu setiap pagi selepas dengan kegiatan bersama yang ada di luar. Jadi 7.15 datang kan gabung sama TK, nanti senam bersama atau kadang setiap Senin upacara di depan. Setelah selesai, nah sekaligus saya informasikan, setelah selesai nanti anak-anak akan ada kegiatan gosok gigi bersama. Berarti jangan yang perlu persiapkan juga nanti anak-anak adalah membawa sikat gigi ya, sediakan jawabannya. Jadi yang penting sikat gigi sama gelas plastik nanti dinamai gitu. Jadi setiap gelasnya itu dinamai, disikat giginya bisa dengan kasih nama terus dikasih solasi ya, biar kalau kena air atau misalnya kalau ada tinta yang yang anti air gitu monggo kan pokoknya gitu. Saya nanti ditinggal di sekolah, jadi nggak dibawa pulang. Dibawa pulang tuh biasanya ada ibunya lupa, biasanya anaknya yang tantrum wes ngamuk wes biasanya. Dan karena ibu lali gitu. Jadi itu nanti dibawakan. Terus sekalian nanti untuk setiap Kamis pun biasanya kami itu akan membawa peralatan sholat. Tapi itu akan
Agustus, karena MPLS ini masih belum, karena fokusnya masih adaptasi. Nanti ada informasi lebih lanjut. Itu pun kalau itu memang setiap Kamis bawa lah, itu biasanya itu sampai ibu lali nggak ngawang ngomong kena. Nah itu biasanya anaknya sing ada sing sampai kantor nggak mau masuk, wes boleh wes. Jadi nanti saya minta kerjasamanya ya dari jenengan itu. Terus selain kerjasama sama metode nalar, nanti kan setelah sikat gigi masuk, anak-anak ngaji dulu Bu. Jadi setiap anak nanti ngaji dulu. Setelah ngaji sekitar jam 8 ya, 8 nanti kita lihat situasi, langsung masuk ke pembelajaran. Tuh. Dan di kami ini ya memang anak-anak wajib bawa bekal. Nanti akan saya informasikan terkait bekalnya bagaimana setelah program ini selesai. Nanti tolong diingatkan. Selanjutnya kami juga mulai tahun ajaran kemarin ini Bu. Ini masih baru mulai tahun ajaran inovasi program 2024 kemarin. Kami kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Psikologi Smart Education Center gitu. Jadi kami ada kerjasama dengan psikolog yang mana nanti akan kami hadirkan. Kemarin hasil evaluasi ternyata memang banyak manfaatnya. Jadi untuk yang tahun ini insya Allah 1 semester bisa kami hadirkan kalau dibutuhkan 2 kali nanti gitu. Nah untuk psikolog ini nanti selain dengan bisa konsultasi, yang kemarin itu anak-anak untuk itu Bu, analisa emosinya, jadinya perkembangan emosinya. Jadi anak-anak nanti memang diminta untuk menggambar dan akhirnya dari psikolog nanti bisa menjelaskan terkait ada apa dengan anak ini, apa yang dirasakan, ada masalah apa. Nah itu nanti untuk agar apa ya Bu ya, pembelajaran selanjutnya juga lebih dan ibaratnya kait sakit itu ada langsung tahu dan segera diantisipasi daripada sudah terlanjur, karena emosi anak kadang tidak tampak. Kita melihat anak kita baik-baik saja, tapi ternyata dari hasil itu evaluasi ada sesuatu dalam diri anak yang tidak keluar, dan kadang ditanyai ternyata ada marah sama kakaknya, dan itu ternyata sampai itu ada juga yang marah sama bundani, padahal bundani nggak rumongso duwe salah. Ada juga kemarin hasilnya itu yang sampai ditanyai sama psikolognya, ibu punya janji apa ke adik yang belum terpenuhi, kok ini sepertinya masih adik kok masih ada ganjil. Ibunya sudah lupa Bu. Nah susah kan, ternyata hanya sederhana apa dijanjani beli kayak join Indomaret kayak gitu. Jadi ternyata anaknya mikir ibu yang lestari, makanya kan kita tidak boleh gampang-gampang janji ke anak ya, dianggap area lestari, oh anakku lestari wes gak usah tak turuti. Ternyata anak itu berbeda, ada yang itu tuh sampai ngendap dan itu berpengaruh. Nah nanti akan ada sesi sendiri itu dengan psikolognya. Selanjutnya kami juga ada kerjasama dengan ini cooking class ya, antara Hajikan, biasanya kalau nggak Hajikan tumpang itu Hajikan. Itu untuk outing class kami, cooking class yang itu memang temanya mainkan kaki ya, jadi anak-anak buat kaki, cooking class dulu itu 1 semester itu 1 kali biasanya gitu. Selanjutnya Pizza Hut Maker. Untuk Pizza Maker kami kerjasamanya sama Pizza Hut Ciliwung. Jadi di Pizza Hut Ciliwung tuh anak-anak nanti belajar membuat pizza sampai akhirnya masuk ke dapurnya, sampai akhirnya tahu di dalamnya ada kulkas besar, anak-anak masuk ke situ gitu. Tapi untuk program Pizza Hut Maker ini memang biasanya setiap akhir tahun ajaran dan tidak kami wajibkan juga kalau yang ini. Jadi yang mau silakan, yang enggak juga silakan. Yang penting kita sudah memfasilitasi. Yeah. Selanjutnya kita ada Little Scott. Dan Little Scottnya ini kita anak-anak kalau biasanya ke Dewi Sri, yang kemarin kita ke Taman Edukasi di Kedorombo. Jadi anak-anak belajar bagaimana menanam padi, ada menangkap ikan, ada apa ibaratnya berbujul itu apa bahasa Indonesia membaca sawah, iya. Walaupun katanya paling waduh burika, kira suka ya.
ya. Tapi itu bisa jadi hal yang sangat bermakna bagi anak-anak. Karena sama ibu sendiri nggak mungkin biasanya diizinkan. Ma, aku mau ke sawah mainan lumpur. Biasanya ibunya kebanyakan nggak usah mas gitu. Nah, ini kesempatan langka yang bisa jadi saat tahun ini lah kami sediakan untuk banyak hal pembelajaran yang bisa nggak hanya bermain Bu. Di PAUD itu memang segala sesuatunya kita pikirkan harus ada manfaatnya. Selanjutnya untuk yang narasumber ahli profesi orang tua, ini sih mungkin ke depan kami ingin misalnya dari jenengan kok ada yang misalnya jadi ketara, jadi BMI atau jadi tiga, mungkin sesekali bisa jadi guru gitu ya. Mungkin sesekali nanti bisa lah diundang untuk anak-anak ya, untuk ini loh profesi guru seperti apa. Terus dulu kami juga kerjasama sama Indomaret sama pasar tradisional. Ini untuk program marketing. Jadi biasanya yang tahun lalu sudah terlaksana, tahun kemarin ini kayaknya yang agak kurang terlaksana. Biasanya itu market deco kita ada mengunjungi pasar tradisional dan juga Indomaret itu pasar modern. Anak-anak tahu bedanya seperti apa dan sekaligus mengajari anak-anak biar kalau beli satu ya satu, enggak dua, tiga, dan lain-lain. Iya. Terus nanti juga insya Allah akan ada parenting yang diisi oleh bapak pemilik bapak pemilik PAUD. Kita di bawah PAUD itu ada pemilik PAUD. Nanti juga akan kita agendakan gitu. Terus untuk damkar kami juga tiap tahun kegiatan dari pemadam kebakaran Kabupaten Malang. Jadi anak-anak belajar terkait profesi pemadam kebakaran itu bagaimana, seperti apa. Terus juga merasakan sensasinya naik mobil pemadam kebakaran. Dan bahkan biasanya saya juga halo, ini juga suka ngomong. Ini adalah untuk visi-misi lembaga kami. Jadi untuk ini adalah visi lembaga kami. Untuk visinya adalah untuk membangun generasi yang mandiri, tadi ya, karena kemandirian anak-anak makanya saya bilang untuk tidak ditunggu itu mandiri, sehat, karena kita mengagendakan selain bekal makanan juga anak-anak memang wajib bawa minum air putih wajib. Jadi pastikan itu ada bagi anak-anak. Jadi terus cerdas, pasti ceria. Makanya bu gurunya ini ibaratnya energinya agak super gitu ya. Jadi ini para bu gurunya di sini itu insya Allah semuanya ceria Bu. Dan jangan kaget nanti kalau sama anak-anak ya kayak anak-anak, karena memang kita ingin membuat sebuah lingkungan itu yang tidak saya dulu kan siswa tidak, tapi anak-anak nyaman ya ibu iya, teman iya, sahabat iya. Terus berakhlak mulia pastinya dengan pembiasaan keagamaan. Untuk misinya ini mengembangkan kemandirian, kesehatan, kecerdasan kecerdaan anak. Terus ya tadi diingatkan untuk Miss Novi ya terkait dia, cuma mengingatkan saja insya Allah nantinya akan ada yang Bu Kabupaten Malang. Tapi itu siap-siap saja, insya Allah kan bedanya masih sekitar November, iya. Jadi masih sekitar November Bu. Tapi informasi jelasnya nanti akan kita informasikan gitu ya, untuk kepastiannya tadi. Dan kami juga sekarang mengajunya ada tujuannya 8 dimensi profil lulusan sesuai dengan pendekatan deep learning sekarang. Jadi targetnya 8 dimensi profil lulusan. Terus terkait saya carikan programnya. Ya, ini Bu untuk program ekstrakurikuler di KB Muslimat NU. Untuk ekstrakurikulernya nanti karena untuk MT-nya Madrasatul Qur'annya kita yang mengaji setiap pagi yang dikalah itu. Terus untuk tari ini Bu, itu yang kemarin cuma kami CCP ya, kayak kalau kemarin kan tari Gembang Suling kayaknya ya, yang anak-anak
bersama tari gamelan suling. Semoga untuk tahun ajaran ini kembali bisa nanti ada tari topeng Jawa. Jadi minimal anak-anak tahu, oh ini kan topeng jagung itu seperti apa gitu. Kalau yang di tahun sebelumnya kami menggunakan tari topeng masing-masing. Terus ada program literasi numerasi Bu. Untuk literasi numerasi kerjasamanya memang sama yang saya handle, bocah baca. Jadi anak-anak memang nanti ada kegiatan ekstra literasi numerasi. Pakai metodenya baca. Nah ini untuk mempermudah anak-anak belajar. Untuk belum tidak boleh untuk Charleston itu tidak boleh teman-teman. Tapi maksudnya tidak boleh itu adalah ketika anak-anak dipaksa untuk belajar membaca, tulis, hitung, sedangkan bisa membuat anak itu trauma dan akhirnya tidak mau lagi belajar. Tapi ketika kita menyisipkan pembelajaran terkait angka, huruf dan lain-lain dengan metode yang menyenangkan, dengan metode yang anak-anak suka, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi ibaratnya kayak orang belajar ngaji pun ketika anak-anak itu harus ngaji, pasti anaknya akhirnya bisa jadi itu berdampak ketika nanti usia SD gitu. SD SMP akhirnya malas sekolah, titik-titik juga wis capek nggak mau dan lain-lain. Jadi itu kan datanya apa yang terjadi pada saat usianya sebelum usia SD itu bagaimana. Jadi nanti itu akan ada pembahasan lebih lanjut yang insya Allah akan kita masukkan. Terus juga kita ke ini ya, ini untuk jadwalnya Bu. Makanya tadi kami bilang itu ada beberapa jadwal. Senin Semangat, kami namakan Senin Semangat karena di situ anak-anak nanti akan ada upacara, belajar upacara, baju-baju upacara itu. Jadi upacara sama TK biasanya di depan. Terus nanti Selasa ceria, pengembangan budaya. Rabu sehat karena fokusnya ke olahraga jasmani rohani. Kamis bersyukur karena intinya ada nanti selain pembiasaan sholat. Nah ini sekalian saya jelaskan ya. Untuk Kamis bersyukur ini nanti anak-anak karena lebih pembiasaannya adalah ke sholat, doa, sholat pendek, dan juga pembiasaan gemar bersedekah, ayat sedekah. Nanti anak-anak bisa nanti dibawakan uang dari ibu atau berapa, maksudnya anak-anak belajar untuk bersedekah. Tapi itu dimulainya nanti insya Allah mulai bulan Agustus dan membawa peralatan sholat. Yang laki-laki silakan bawa sajadahnya, yang perempuan bawa mukena saja. Untuk Jumat Barokah ini adalah dilaksanakannya 1 bulan sekali, itu pengajian istighosa. Semua guru dan peserta didik baik kelompok di TK maupun di playgroup nanti jadi satu Bu. Kita melaksanakan istighosa bersama. Selain untuk juga kesehatan anak-anak juga ya, untuk pembiasaan keagamaan sekaligus ngalam berkah barokah. Jadi Ibu Melok Donatno siapa tahu anaknya itu moga-moga jadi anak sing soleh gitu. Oke, terus kita langsung ke program yang saja Bu, mohon cepat. Ya. Ini adalah program unggulan kita pemukiman itu. Untuk yang kelas workshopnya nanti anak-anak akan ada pergantian ya. Mungkin saya minta bantuan dari Miss masing-masing PJ. Nanti anak-anak ada semacam jadwal apa ya? Ada jadwal piket juga, ada tugas-tugas yang diminati. Misalnya hari ini kok yang ini membantu membersihkan apa, merapikan apa. Nah, nanti bergantian tiap anak buat menyusun jadwal untuk untuk mengembangkan juga anak-anak kemandiriannya. Bisa jadi juga nanti ada piket yang apa, bilang tanaman atau apa gitu. Selanjutnya kalau aku cinta Indonesia, aku cinta itu jelas ya di upacara. Terus kami juga biasanya lagu waktu yang umumnya itu juga menerapkan tentang ke-NU-nya ya, karena kami KB Muslimah NU ke aswajaan. Terus aku gemar minum air putih. Ini yang saya informasikan, mohon berlaku mulai hari Rabu gitu.
Jadi berlaku mulai hari Rabu ini anak-anak membawa botol minum berisi air putih dan mohon botolnya sudah dikasih nama. Karena biasanya kan ada yang sama rebutan nangis ya. Itu punya aku, padahal itu punya temannya ya, namanya anak-anak itu sering terjadi. Jadi silakan antisipasi botol minumnya dikasih nama. Itu. Terus 4 Rasulullah. Biasanya anak-anak memang masuk kita ajari pilihan kayak biasanya yang bunda-bunda sering lihat ya, itu anaknya milih antara mau dipeluk, mau tos atau mau salib gitu. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak lebih senang aja, bukannya kan itu mengajarkan kurang sopan. Harusnya salib sama bu guru itu saling dicium, iya ada kalanya memang saling dicium, tapi pas pulang ya ada pilihan lebih sehingga anak merasa diberikan kesempatan untuk apa yang dia sukai itu menyuarakan. Jadi anak-anak belajar untuk menyuarakan apa yang dia minati dengan kesederhanaan dan ini bisa menjadi harapan di rumah kita. Terus aku dan bekal sehatku ini gandengannya sama yang minum air putih, tolong untuk anak-anak dibawakan bekal makanan gitu. Bu, anakku udah makan tadi pagi, nah monggo silakan dikasih sana ke apa-apa, tapi tetap di kotak-kotak. Nah ini pengalaman dari tahun sebelumnya nih Bu, saya sampai agak pusing ini jujur ya. Kami agak pusing. Biasanya berjalan, tapi nanti ketika agak lewat sedikit, artinya balik resek Bu. Jadi orang tua itu balik anaknya kok jadi kresek lagi gitu. Jadi kami harapkan untuk yang kalian ajarkan ini mohon ibu nanti kalaupun ada snack itu yang dikemasan, ya kemasannya dibuka, ditaruh di kotak bekal. Jadi semuanya pakai kotak bekal. Iya. Yubinya taruh langsung kotak bekal, ada plastiknya masuk monggo. Tapi kalau misalnya yang nggak cukup, monggo dimasukkan kotak bekal gitu. Terus yang bawa nasi itu juga lebih baik karena anak-anak kan memang di sini kan bukan untuk makan habisnya yang kita nilai ya, tapi pembiasaan belajar makan sendirinya. Walaupun ada kalanya masih ada memang yang disuapin dulu. Apakah boleh? Boleh. Karena anak-anak kan juga pengen manja sama ibunya, ya kan? Jadinya anak-anak nanti belajar makan sendiri. Ya, itu adalah salah satu program. Jadi pastikan yang dibawa anak-anak satu bekal di kotak bekal sama air putih di botol. Santri cilik ini yang tadi ya mengaji sudah dilaksanakan. Little Scott ini biasanya kegiatan di luar yang tadi ada yang kayak nanam pagi dan lain-lain. Talent Day ini biasanya anak-anak nanti ada yang dilatih yang menari itu, termasuk juga gerakan senam-senam tarian, dan bahkan nanti kalau akhir ya mau pelepasan itu anak-anak ada latihan terkait ini. Nah ini yang penting untuk jenengan Bu. Di kami ada kegiatan Talent Day. Talent Day itu parenting. Jadi mohon kerjasamanya sekali untuk menyelakkan apa Bu jadi menyempatkan waktunya. Insya Allah sekitar 3 bulan sekali nanti akan kami informasikan untuk jenengan hadir dalam kegiatan parenting. Parenting itu isinya nggak rapatok bukan? Karena kami akan mengundang juga orang-orang narasumber, iya, termasuk yang tadi saya bilang bisa jadi psikolog sama Pak Pendidik juga, yang itu memberikan ilmu-ilmu tambahan jenengan sebagai orang tua. Yang mana ilmunya itu penting untuk bagaimana jenengan sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak zaman sekarang ya. Kan anak-anak zaman now ini kan tidak sama ya sama zaman dulu. Kayak zaman dulu dewasa nonton ini wes langsung tiris-tiris gitu. Kayak anak sekarang kan dewasa nonton mama ngapain sih ya gitu. Jadi beda. Jadi mohon ini nanti disempatkan untuk yang kegiatan parenting. Karena jenengan juga nanti ada bisa diskusi tanya jawab tuh kan emang kalau jenengan ikut kegiatan pelatihan parentingnya di luar kan berbayarnya mahal. Tapi kalau ini kita dengan terjangkau kan gratis kan berbayar tapi sangat-sangat murah dengan mendatangkan
cooking class makan bersama. Insya Allah nanti akan ada, kalau jangan nanti lihat di kelas nanti ada semacam ini Bu. Ini adalah program tahunan. Jangan nanti bisa lihat ya. Itu rencana untuk program. Oh ternyata ini ada semacamnya tanggal berapa. Oh kegiatan jadwalnya rencananya tanggal berapa. Walaupun nanti pun ada pergeseran atau apa, tapi jangan punya patokan. Mungkin nanti bisa diingatkan, mungkin di-share ya. Sekalian di-share, jangan bisa lihat sendiri. Nanti akan ada yang namanya cooking class itu, jadi anak-anak ada kudapan setiap 1 bulan sekali. Makanya ada biaya yang namanya simpanan wajib. SPP-nya itu kan 40, simpanan wajib 10. Jadi setiap bulan anggarannya 50 kan. Nah, itu yang 10 itu untuk jadi seperti ini. Ada cooking class, ada biasanya kegiatan PHBI sama TK, yang itu psikopikor dan lain-lain. Biasanya sudah kami ambilkan. Jadi kalaupun nambah pun nggak ada. Iya, jadi nggak perlu kan 5.010. Kalau sudah bisa terakomodasi di sini ya di sini. Tapi kalau ada tambahan boleh tambah. Terus setiap isi gosah nanti anak-anak kan sekaligus snack day. Jadi memang setiap isi gosah nanti anak-anak akan berhasil. Cooking class jelas tadi sudah, maksudnya jelas. Home visit tuh, home visit kami lakukan setiap tahun, setiap selepas hari raya. Jadi mohon kesediaannya nanti setiap hari raya itu kami semua guru akan mengunjungi semua rumah dari anak. Gitu. Walaupun kadang agak effortnya kalau yang yang jauh. Soalnya tahun ini ada juga ya daerah Tengok kayaknya. Iya kayaknya saya ada daerah. Oh jenengan gitu. Iya. Nanti dulu kemarin sudah lihat nanti siap-siap hari raya nanti visitnya kita ketemu. Kemarin juga ke Gondang, kami ke Gondang juga. Gitu. Itu setiap selesai hari raya dan kita nanti ada jadwalnya Bu. Tujuannya apa? Selain silaturahmi nanti biasanya kita akan mungkin ada jadwal terkait bagaimana anak-anak di rumah itu seperti apa agar kami juga tahu. Terus kami juga kerjasama sama analisis sidik jari Bu. Jadi nanti akan ada kami mendatangkan spesialis untuk analisa fingerprint anak, sidik jari anak, untuk sudah diketahui minat bakat anak ini kemana, gitu. Jadi nanti dari fingerprint itu jenengan akan ada dapat buku laporan anak ini itu, oh anak ini kecenderungannya ke gaya belajarnya yang mana, kinestetik, auditory atau visual. Nah, jadinya nanti akan terdetek dan kayaknya bakatnya ke arah mana. Kok kayaknya nggak sama, berarti kira-kira apa penyebabnya. Jadi nanti itu bisa dikombinkan juga dengan psikolog tadi. Gitu. Itulah terkait untuk programnya. Selanjutnya sudah, nanti kalau ada saya tidak jawab di akhir dan saya kembalikan ke Miss Novi. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni adalah penyampaian administrasi oleh Negara, yakni dengan Miss Tantri kepada beliau dipersilakan. Baik, jadi di sini saya diberikan amanat untuk sebagai bendahara. Jadi nanti tiba-tiba aku beri saya. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Buka bahwa pembayaran setiap bulannya berapa Buka? Nah, untuk pembayarannya dimohon untuk terlambat, pembayaran terlambatnya tanggal 10 awal bulan ya Bunda. Nah, pembayaran 50 itu yang 10-nya itu buat simpanan wajib. Jadi untuk kegiatan yang kita tadi, yang 40-nya untuk SPP-nya. Jadi setiap bulannya mengeluarkan sebesar 50.000. Selanjutnya yaitu ada tabungan wajib. Setiap 1 minggu sekali, di mana nominalnya itu sukarela. Jadi untuk menabung darurat untuk berapa? Untuk menabung
biaya akhir tahun. Oke. Termasuk apa, rekreasi, gitu. Ada yang ingin ditanyakan dari tabungan wajib atau SPP tersebut? Sudah bunda-bunda? Dan saya kembalikan kepada Bunda. Jadi untuk tabungan itu yang setiap Senin itu di Senin ya Seninnya nabung, Kamisnya dibagikan ke anak. Berarti berarti kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan buku di rumah. Nanti Senin dikembalikan, baru nanti buku kan ada kesempatan untuk merekap, Kamis dikembalikan lagi. Nah tabungan ini itu memang biasanya untuk mengingatkan kadang jenengan merasa kayaknya nggak butuh atau apa, tapi pas jogging wis mendekati pelepasan kan bareng-barengan iya sih, apalagi sekarang kan agak maju ya, tahun ini kan agak maju. Jadi nanti insya Allah kita kan setiap 1 tahun sekali ada rekreasi besar yang biasanya ke Jatim 42 itu dilaksanakan sebelum puasa. Nah sekarang kan agak maju ya, berarti nanti sekitar awal Februari ya kayaknya. Nah terus nanti itu kan sudah persiapan juga, nanti cepat banget nanti ke bulan Juni untuk biaya jenengan pelepasan sama anak-anak persiapan masuk TK. Nah jadi silakan untuk tabungan ini dimanfaatkan, monggo berapapun dikit-dikit untuk meringankan jangan. Namun kami informasikan karena juga untuk menghargai pemegangnya juga ya Bu ya, karena amanah megang itu kan juga nggak gampang gitu kan, kadang juga ya ada kesulitan dan lain-lainnya, belum lagi lingkup administrasinya dan lain-lain. Kami mohon kesediaannya untuk yang tabungan ini nanti ada 5%-nya untuk pemegangan gitu. Jadi kalau misalnya nabungnya itu dapatnya 1 juta, berarti 5%-nya berapa? 50, iya. Iya Bu ya. Terus iya. Jadinya kalau nabungnya dapat 1 juta ya kalau 50.000 ya kan. Banyak apa enggak ya Bu sini tuh? Di bawah? Iya. Nanti itu soalnya ada untuk kas sekolah sama pemegang. Jadi nggak pemegang, jadi ada untuk kas sekolah sama pemegang. Ya kalau misalnya nabungnya meangsal 100.000, ya berarti berapa 5%-nya Bu? 5.000 gitu ya wes lah. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Oh ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait program yang sudah disampaikan tadi, atau keuangan, atau seperti apa yang kayak belum jelas tadi yang disampaikan, monggo silakan. Iya, untuk kegiatan yang kemana Bu? Ya. Oh iya, kan kalau untuk yang pizza maker itu memang kan program tidak wajib. Jadi memang itu full nanti adalah dari orang tua. Nah itu kalau pizza maker itu kayaknya iya kan 70 itu sama asli. Kalau pizza maker memang full itu dari jenengan, kami guru mendampingi. Nah, kalau untuk yang program seperti haji kenyang gitu, biasanya itu kami ada separuh kayaknya. Jadi separuh itu sudah ditanggung sekolah, karena nanti anak-anak itu enggak hanya dapat kegiatan di kayak haji kenyang saja. Anak-anak itu nanti akan dapat selain sertifikat, dapat kotak makan mereka, isi makan ayamnya itu, sama juga nanti dapat piala.
Jadi pialanya nanti kami juga yang menyediakan. Jadi biayanya nanti biasanya separuh, hingga 50%. Gitu. Kalau yang kegiatan yang kayak apa, cooking class, apa yang kecil-kecil, maksudnya cooking class yang di sekolah ya. Nah nanti kan ada kegiatan anak-anak juga kadang masak sama guru apa itu sudah. Termasuk yang biasanya islamiyat atau apa yang biasanya kan kita ada umumnya di TK 10.000 atau 5.000 itu biasanya sudah kami. Iya sudah. Monggo teman-teman ditanya. Bu, sambil Bu. Malah saya suka deh dengan fokus itu tertutup. Jadi santai saja sambil kita diskusi, sambil diminum, sambil dimakan Bu. Oh nggak ada yang ditanyakan lagi? Atau sampai jelas insya Allah? Saya lagi takut Bu, antara jelas dan jelas bisa. Ya. Ya. Jadi silakan mulai dibawakan dari kompetisi. Jangan lupa dikasih nama ya. Biasanya itu orang-orang yang Kalimantan itu punya sendiri-sendiri. Nanti takut nambah itu. Terus kadang juga ada anak itu yang suka gambarnya apa yang lucu. Kuromi, ya, ada yang suka sama Kuromi, ada yang Batman gitu. Oh iya, oke. Jadi saya informasikan sekalian ya, kan ada ulang-alang gitu kan. Ulang-alang itu untuk apa gitu kan ya. Jadi untuk anak-anak itu krayon seperti itu, alat-alat seperti memikirkan dan ada kegiatan kertas lipat dan lain-lain itu sudah disediakan di sekolah. Nah, jadi untuk anak-anak memang nanti insya Allah akan dapat pensilnya juga dari sekolah gitu. Iya, tapi tidak dibawa pulang. Jadi memang di sekolah. Tapi untuk bonus pensil kayaknya itu nanti dibagikan kan pas penutupan MPLS itu anak-anak dapat dari kami itu pensil karakter sekalian untuk hadiahnya anak-anak. Jadi nanti itu pensilnya dibawa pulang. Dan apakah dibawa ke sekolah? Tidak, karena kami untuk kegiatan di sekolah anak-anak kami stimulasinya memang pakai spidol. Jadi untuk awal-awalnya memang kita harus anak-anak kan berlatih menggambar dan lain-lain, lebih baik kan pakai alat-alat yang agak besar terus jelas ya kan. Nah untuk pensil nanti akan ada tertentu hari tertentu yang itu akan kami informasikan gitu. Jadi itu sebagai hadiahnya anak-anak nanti penutupan MPLS insya Allah dapat pensil. Krayonnya sudah dapat di sekolah, nanti kayak kertas segala macam sudah dapat. Insya Allah nanti kalau ada buku pun nanti juga di sekolah. Jadi anak-anak cukup bawa buku ngaji tadi belum diinformasikan ya sepertinya ya. Saya sampai hampir terlewati. Ini diingatkan terima kasih. Nanti buku untuk administrasinya ini gitu. Jadi setiap anak nanti dapat buku ini. Nah ini mencatat semua administrasi jenengan. Jadi semisal jenengan kemarin kan sudah pendaftaran belum tercatat, nah nanti minta tolong aja sama Miss Sastri atau Miss Email untuk mengisikan. Terus kalau misalnya kok ada pembayaran yang lain, misalnya di luar pembayaran SPP, entah itu pembayaran kegiatan cooking class atau kegiatan lain, mohon juga diingatkan dicatat di sana. Ya, jadi semua pembayaran itu bisa terekam gitu. Terus bagaimana kalau buku ini hilang Bu Ikan? Kalau bukunya hilang, mohon maaf sekali, silakan nanti ada penggantian buku sebesar 10.000.
Terus juga rapor. Kami juga ada rapor. Yang rapornya itu, oh iya, yang rapor itu kan memang ada contohnya ya di sini. Ada. Nah, untuk rapot, buku rapot nanti pun kalau misalnya hilang, itu mohon untuk penggantian sebesar 25.000. Itu untuk yang rapot. Nah, selanjutnya untuk buku ngajinya, Bu. Untuk buku ngajinya, ini memang di luar dari biaya pendaftaran. Gitu. Dan untuk mengaji anak-anak ini ada 3 buku. Buku yang pertama ini buku belajar menulis huruf hijaiyahnya. Yang kedua ini adalah buku prestasi ngajinya, jadi mencatat rekor anak-anak sampai mana ngajinya. Iya, sama anak-anak karena jenjang awal jadi masuknya ke istiqdah. Gitu. Nah, untuk buku ini, untuk istiqdahnya ini mohon dicatat, untuk istiqdahnya ini 12.000, yang mengembali ini 11, yang prestasinya ini 10. Jadi mohon maaf ada biaya tambahan untuk biaya ngajinya karena kan masuknya ke ekstra ya, untuk di ekstra. Jadi silahkan nanti berhubungan pembayaran ini ke Miss Email atau Miss Tana. Jadi untuk yang dibawa anak-anak adalah botol minum air putihnya, terus sama bekal ya, sama sikat gigi plus gelas plastik. Soalnya nanti itu bulan Agustus tunggu informasi di bawah Rabu itu akan gitu. Terus kami informasikan kembali karena ini juga insya Allah ini memang perdana ya, masih satu-satunya kayaknya ya di Kecamatan Galuh. Kami menggunakan presensi anak-anak itu menggunakan rapor. Jadi insya Allah ini inovasi terbaru dan se-Kabupaten Malang sih kayaknya, kalau saya tahu dari teman-teman, ini adalah inovasi terbaru bahwa di kami untuk presensi kehadiran anak jenjang pondok ini kami sudah pakai rapor. Jadi nanti setiap anak sebelum pulang biasanya itu akan men-scan sendiri-sendiri dan mengembalikan ke tempatnya yang seperti ini. Dengan dia ada di belakang itu, biasanya anak-anak akan mengambil sendiri, ditunjukkan ke guru untuk di-scan, terus dikembalikan. Dan itu anak-anak sudah tahu mana yang punyanya dia dan yang lain itu akan diambil. Jadi karena kita untuk penggunaan presensi barcode ini, kami minta untuk jemaah nanti menyetorkan foto atau pakai ribbon itu ya. Iya, insya Allah hari ini nanti akan kami share ribbon untuk MPLS ya. Jadi di ribbon itu silakan nanti diisikan foto anaknya. Itu nanti kalau sudah silakan jangan share dikasih nama ya. Jadi bisa sambil nama panggilannya. Nanti itu juga bisa kami ambilkan foto itu untuk di barcode. Kemarin sempat karena ini inovasi terbaru, kemarin sempat kita ini dibawakan anak-anak pulang. Ternyata akhirnya ada yang ada yang jadi guntingan kecil-kecil. Bu maaf digunting Ananda gitu ada. Jadi akhirnya kita evaluasi, akhirnya kita buatkan semacam tempat untuk anak-anak di sekolah bisa sampai tanpa dibawa. Ada lagi pertanyaan, Bu? Ya. Tidak ada. Yang tambahan biaya yang di atas XL. Iya, berarti apa itu jenisnya biasa itu 2L apa sih? Atau XXL. Untuk yang XL tidak ada tambahan biaya. Cuma nanti mau kaget jika kayak bajunya kok agak besar atau apa. Jadi memang untuk baju kami sesuaikan stok. Jadi pengukuran kemarin itu untuk celana juga sama otak. Celana sama otaknya. Jadi nanti akan kita kompensasi.
Iya. Ya nggak apa-apa Bu. Untuk XL nggak tambah kotak. Ada lagi? Ya, yang di ujung sana, di tengah. Monggo Bu. Ada yang ditanyakan, aku belum terpikirkan. Aman? Aman ya Bu? Ya. Kalau aman, kita ada di sesi akhir, tapi di sesi akhir ini Ada hal penting yang ingin juga saya juga penguatan. makanya kita akan ada eksekutif terakhir, minta kesediaannya adalah untuk melakukan eksekutif lagi yang fungsinya apa nanti saya jelaskan setelahnya. Ya, saya kembalikan lagi langsung ya Mas ya. Bunda-bunda kita eksekutif lagi deh, biar pulangnya nanti sampai. Jadi SBK-nya kita berdiri ke bunda-bunda. Membuat 3 barisan SBK-nya ini judulnya tebak gambar. Nah, teknisnya seperti apa? Nanti ada perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Lalu nanti kami berikan tulisan atau kalimat yang nanti disampaikan kepada jenengan secara berangkai. Namun bentuknya yaitu lewat gerakan. Ya, jadi gini ya. Yang terakhir baru menyampaikan kunci jawabannya. Gitu ya Bunda? Monggo perwakilan dari setiap kelompok untuk maju. Yang menangkap kira-kira apa inti dari permainan kita tadi? Apa kira-kira? Konsentrasi. Terus apa lagi? Kerjasama. Apa lagi? Kekompakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk buka-buka sekali. Iya. Jadi memberikan pemahaman dari SBK
juga yang yang dihandle Miss Mima sama Miss Tantri. Jadi itu ada hubungannya Bu dengan apa yang akan kita lakukan selama ke depannya. Yang pertama tadi ada kerjasama. Berarti kita butuh kerjasama atas semua pihak. Gak hanya yang di rumah, di sekolah harus sinkron, harus sama. Terus selanjutnya kekompakan. Wali murid mohon maaf kadang itu ada namanya banyak kepala. Bisa jadi nanti ke depan itu jenengan ada selisih paham, ada nggak cocoknya. Jadi diingat bahwa kita di sisi satu tujuan untuk manfaat kita di momen yang terus juga ada konsentrasinya. Konsentrasi karena apa yang kita inginkan juga harus ada sinkronisasi. Nah itu mengajarkan itu latihan refleksi. Karena kalau dengan di rumah kan ada beban dua, nanti setiap refleksi Allah akan pasti kita akan saya ibaratkan yang paling belakang adalah konsentrasi. Di depan sendiri saya ibaratkan adalah guru di sekolah. Di bagian tengah saya ibaratkan itu adalah jenengan wali murid bisa ayah, ibu, hingga kakek. Nah, jadi mohon apa yang disampaikan diajarkan guru di sekolah juga bisa diteruskan untuk jenengan di rumah. Biar anak-anak yang di belakangnya bisa sinkron, living my pace, you're only young one, yeah that's all great, but I also wanna find you where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. But I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Kalau di sekolah sudah tidak boleh kata ini memang juga sama baik atau itu juga sama. Tapi saya yakin anak-anaknya pun akan lebih cepat nanti untuk belajar tapi materinya jadi itu adalah sebuah kesempatan dari kegiatan seperti kita hari ini. Kalau teman mohon maaf ya Bu, bukannya Bu Guru di sini bukan terlalu kerjain Pak Guru buatan ya. Jadi belajar seperti itu, jadi itu adalah biasanya kalau dengan permainan itu kan kita bisa menangkap nilai seperti ini. Tapi ya mungkin itu saja dan kita tutup ya dari Miss Novi kalau ditutup. Sudah semua kan? Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, you can be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get it next. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.